Itu penyakit yang amat sangat jarang bisa kena kepada orang, apalagi di umur Bapak. Tapi begitu kena amat sangat jarang, bisa lebih dari 3 tahun. Average di 3 tahun. Oh, average di 3 tahun. Jarang di atas 5 tahun. Andai dalam 5 tahun saya meninggal, yang saya persiapkan adalah Ibu Hani ini mesti sepenuhnya melekat kepada Tuhan, ketimbang punya skill untuk bekerja dan menghasilkan uang. Pertama kali ketemu dokternya bilang ke kita, wah, I'm very happy to see you ya. Kamu satu-satunya pasien saya yang fibrosis yang masih hidup, yang lain udah mati semua. Jadi iya, harapan hidup itu rendah ya sebetulnya. Iya, waktu itu. Dan Bapak tahu ya sebetulnya ya? Tahu. Dia nggak kasih prognosis, tapi Bapak kan doyan searching ya. Saudara, kita bertemu kembali di dalam Ngobrol Digital Ministry GRI Batam. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu dari GRI Malang ya. Dari Malang gitu ya. Yang satu bernama Pak Darmanto, satu bernama Ibu Hani. Mereka suami istri, saudara. Mungkin boleh perkenalkan diri langsung aja ya. Silakan perkenalan diri sendiri, Pak. Waduh, apa ini ya? Ya, nama saya Darmanto di GRI Malang tahun berapa? 2003 ya? 2004 lah, 2004. Ya, awal 2004 sepertinya ya, pindah ke Malang 2003 dan berdiri ya sejak 2004 lah itu sampai sekarang. Itu sudah menikah ya waktu itu ya? Sudah ada satu anak gitu waktu sudah datang. Sudah ada Theo ya, yang kedua yang lahir di Malang. Oh, oke. Bu Hani itu kan, Bu Hani ini by the way sekarang sedang melayani sebagai hamba Tuhan di dalam GRI dan sekarang melayaninya di GRI Malang, jadi Vikaris Hani ya. Ibu Hani itu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan atau kepikir untuk jadi hamba Tuhan itu awalnya gimana, Bu? Pertama itu ya mungkin dulu ikut apa itu namanya NRITC. Itu Ibu ikut NRITC? NRIC, sorry. NRIC itu karena yang Kemayoran belum jadi saya ikut yang di Kinasi ya, itu tahun 2007. Oke. Nah, jadi itu tahun 2007 itu saya pertama kali waktu dipanggil itu ya dipanggil hamba Tuhan ya maju-maju aja gitu kan. Oke. Ada juga pasti pernah kan? Iya. Jadi waktu itu maju tuh sebenarnya saya tidak sendiri. Waktu itu ada selain saya itu ada 2 ibu-ibu yang lain. Jadi Karol ya. Bisa dicari nih. Bulani kan? Sama Bulani. Okay. Jadi kita bertiga. Nah, waktu itu juga ada almarhum siapa? Sinani juga. Oke. Maju juga ya. Maju juga. Nah, terus habis itu waktu itu anak saya masih setahun. Waktu yang 2006. Yang kedua itu kelahirannya 2006. Jadi waktu NRIC-nya 2007. Nah, setelah NRIC selesai, pulang ke rumah, saya menyadari satu kenyataan. Saya ini mama-mama loh dengan bayi. Jadi, ya pasti yang hamba Tuhan itu kan nggak harus masuk teologi. Oh, kepikirannya begitu. Kepikirannya begitu. Waktu maju itu kepikirannya untuk jadi hamba Tuhan ini ya, maksudnya jadi pendeta, di vikaris gitu ya? Sebenarnya enggak sih. Jadi waktu panggilan hamba Tuhan itu mikirnya konsisten lah melayani Tuhan. Oke. Jadi nggak betul-betul kepikiran untuk jadi hamba Tuhan. Nah lalu pada tahun 2011 itu itu waktu 2007 NRIC-nya Pak Dar ikut nggak? Enggak. Pak Dar nggak ikut ya? Saya ikut sebelumnya sepertinya di Kinasi saya pernah ikut juga sih. Ingat. Tapi kayaknya sebelumnya yang saya ikut ya. Jadi abis NRIC itu pulang itu ada ngobrol nggak? Saya tadi maju gitu. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak. Ya pokoknya itu artinya adalah mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Ya, jadi hamba Tuhan sebagai ibu rumah tangga juga hamba Tuhan gitu ya. Karena kan panggilan pertama biasanya siapa yang mau bertobat. Jadi ya enggak lah gitu kan. Ya panggilan berikutnya lah gitu kan. Yang melayani sungguh-sungguh lah intinya gitu kan. Oh, jadi bukan maju panggilan ketiga ya itu ya? Kayaknya maju panggilan ketiga deh. Oh, jadi hamba Tuhan cuman terus di rasionalisasi sendiri kalau maksudnya itu ya di dalam semua bidang lah gitu ya. Ya, maksudnya toh yang namanya hamba Tuhan kan
nggak harus sekolah teologi. Oke. Yeah. Tapi kalau panggilan ketiga Anda masuk itu sekolah teologi loh ya. Terus lalu tahun 2011 itu kok ada yang iseng nonton lagi acara itu. Oke, di Malang, Ibu Vikaris Nurita Agustina. Oh, Bu Agustin ngajak nonton acara. Nggak, dia nonton sendiri. Oke. Dia nonton acara itu dan melihat kita bertiga itu maju. 2013 ya itu. 2011. 2011 ya. Nah, betul, terus 2011 itu Ibu Nurita itu terus ngomong lagi, kalian dulu yang pernah maju ini loh, katanya gitu kan. Nah, kata-kata itu cukup mengganggu sih, lumayan mengganggu. Dan itu kayak tergoncang sih, saya tergoncang. Nah, di saat itulah saya ngomong sama dia, ngomong sama Darmanto, ini ada panggilan hamba Tuhan gimana nih? Jadi sebetulnya panggilan hamba Tuhannya itu yang jelasnya itu bukan dari Pak Tong, dari Bu Agustin ya sebetulnya ya. Betul. Yang dari Pak Tong kan jawabannya adalah rasionalisasi yang sama yang dipegang oleh saya assume ya, Cekaro sama Celani kan ya. Betul. Terus untuk jadi hamba Tuhan itu panggilannya dari Ibu Agustin berarti ya. Betul. Okay. Nah, terus udah yang gitu. Yang mesti dikejar lagi ya kayaknya. Iya. Ibu Agustin suruh nonton lagi 2011. Suruh nonton edisi 2007 ya. Nah, jadi waktu itu saya bicara ke dia, saya juga bicara ke papa saya. Nah, papa saya tuh waktu itu kena serangan jantung waktu itu. Nah, maksudnya setelah ngomong serangan jantung? Bukan, jadi dia serangan jantung dulu, saya ketemu papa saya di rumah sakit, saya ngomong, saya ada panggilan begini-begini, sama papa saya ditolak. Jadi maksudnya dia nggak setuju lah, intinya nggak setuju. Papa itu Kristen ya tadi ya? Kristen, bahkan kakek saya itu, ya kakek saya pendeta. Tapi ya. Mungkin mereka hidupnya susah kalau curiga saya, karena itu zaman dulu banget ya, maksudnya masih zaman penjajahan Jepang lah. Dan mereka betul-betul hidupnya yang miskin. Dan waktu itu mungkin mereka itu kayak digaji dari Belanda, orang-orang Belanda. Lalu setelah Jepang datang, Belandanya udah terusir, mereka akhirnya itu survive ya. Jadi dalam pandangan papa itu, jadi pendeta itu miskin lah. Makanya di keluarga papa itu gak ada sih anak-anaknya, ada 9, gak ada yang jadi hamba Tuhan. Istri hamba Tuhan. Ya adanya istri hamba Tuhan. Waktu papa sakit dan papa tidak setuju Ibu Hani jadi hamba Tuhan itu, alasannya karena itu ya? Saya curiga, dia nggak kasih alasan. Tapi memang at that time Bu Hani tidak bekerja kan ya? Pak tidak bekerja kan ya? Nggak bekerja. Jadi ini juga ya, nggak setujunya karena apa ya? Nah itu karena dia. Kan bukan Pak Dar yang berhenti kerja kan ya? Betul. Nah cuma ya memang sih, saya hanya curiga sih, cuman saya nggak tanya lebih jauh, karena kan nggak butuh izin sebenarnya. Jadi ya papa nggak setuju itu bukan consider utama lah. Tapi kemudian suami nggak setuju juga. Dia bilang, ya. Terus dia bilang, lah terus gimana dong anak-anak keluarga gitu kan. Terus sudah gitu juga waktu itu saya tanya-tanya juga ke Pak Jimmy gitu kan. Terus setelah ngobrol-ngobrol, terus ya harus STTRII. Oh, Kak Jimmy langsung bilang begitu ya? Iya. Jadi ya pertimbangan utamanya memang pertimbangan utamanya memang ya kalau di Jakarta kan sulit kan. Gitu. Ya. Oh, Pak Dar itu pertimbangan utamanya adalah kalau mesti ke Jakarta ya. Itu tahun 2011 ya. Ya, at that time belum ini ya, urusan Zoom dan lain sebagainya belum ada pikiran sama sekali. Ya. Nah, terus sudah gitu karena papa juga sakit kan dan harus bypass, saya juga repot bolak-balik Malang Jakarta waktu itu. Akhirnya itu pelan-pelan mulai terkikis lagi. Terkikis. Nah, lalu saya ikut Kapin. Kapin Malang. Bukan, di Kalimantan Tengah. Oke, Kapin. Saya ikut itu ya, di pindah-pindah Pak Tong itu di berbagai tempat di Kalimantan Tengah. Saya ikut tim waktu itu. Nah, saya dapat kesempatan makan sama Pak Tong. Beberapa kota ya? Cuman di satu tempat namanya Buntok. Oke. Nah, terus sudah gitu, kan waktu itu pergumulannya masih berat lah, antara masuk teologi atau enggak. Entah apa ya, saya lupa ngobrol soal apa, terus ada Pak Kohan juga, Pak Kohan bilangnya orang Kalimantan Pak, orang Dayak gitu kan. Terus, ngapain kamu kesini? Ya saya gembira Pak,
ada penginjilan masuk ke Kalimantan, jadi saya pengen ikut melayani karena ini pergumulan juga kan. Jadi ini saya senang lah. Terus tiba-tiba Pak Tong nanya gini, kenapa yuk nggak sekolah teologi aja? Wah itu kan pergumulan. Jadi saya kayak dihantam 2 kali. Dihantam 2 kali kan. Maksudnya Itu dulu 2000... 2007, itu 2012. 12 ya, 1 tahun setelahnya. Ya, Juni 2012. Nah, jadi dulu 2007 Pak Tong yang panggil, lalu yang ini Pak Tong itu pas tepat nanya pergumulan saya gitu kan. Nah, waktu itu saya tanya, Pak Tong saya ada pergumulan, nggak bisa ninggalin keluarga. Apakah saya harus STRI atau saya boleh pilih saat? Gitu, di Malang. Saat di Malang ya. Ya. Nah, terus Pak Tong jawabannya itu sangat menuduhkan hati. Dia bilang, kamu doakan dan gumulkan baik-baik. Nah, sejak saya nggak pernah pikirin STRI. Jadi mengumpulkannya adalah saya jadi hamba Tuhan di saat atau tidak menjadi hamba Tuhan. Betul. Betul. Nah, setelah kemarin nanya Pak Tong bilang, masa saya ngomong begitu ya? Nah, tapi itu adalah membuat salah satu langkah besar. Maksudnya itu jadi sesuatu yang ya sangat besar lah. Saya ngambil keputusan, oke, saya doakan untuk kalaupun STT ya saat gitu kan. Nah, tapi kemudian berjalannya waktu, suami sakit kan. Itu tahun 2012. Pak Dar sakit itu tahun berapa? 2012. Jadi saya ketemu Pak Tong Juni 2012. Dia sakit itu antara Oktober November. Mulai Juli itu udah mulai sih seharusnya. Itu gejalanya apa Pak Dar? Sesak nafas saja tiba-tiba. Tiba-tiba sesak nafas. Tiba-tiba kerasanya itu pas naik tangga ke kantor tuh tiba-tiba kok sesek ya, kok kayak susah ya nafasnya ya. Itu ya waktu itu sih takut jantung sih ya, karena juga waktu itu berat badan juga lumayan sih. Gitu. Dan karena sesek periksa dokter paru-parunya juga curiganya jantung waktu itu, suruh check up jantung semua. Tapi dari hasil check up jantungnya nggak ada masalah, malah dokter jantungnya bilang untuk usia kamu nih kamu termasuk yang 10% terbaik gitu. Jantungnya, jadi bukan jantung, balik lagi ke paru-paru, dokter paru. Sampai 2 bulan di Malang sama Surabaya, kayak nggak ada solusi, ganti-ganti obat dan sebagainya, sampai ketemu profesor di Surabaya, kemudian ngelihat obat yang dikasih kok agak mendingan gitu, tapi ketika ngelihat obat yang dikasih, ya kayak dihantem semua sih, kayak kasih antibiotik yang paling kuat, anti jamur yang paling kuat, anti alergi yang paling kuat. Saya pikir wah kayaknya nggak bener nih, diagnosanya apa, tapi dikasih obat yang semua ya siapa tahu salah satu cocok gitu. Akhirnya ke Singapura. Pak, sebelumnya kan Ibu Ani ketemu sama Pak Tong itu bulan Juni ya? Bulan Juni. Dan mulai sesek-seseknya sekitar Oktober. Udah mulai bulan Juli. Agustus. Juga September tuh saya udah di rumah sakit di Singapura. September ya? Iya. Saya assume setelah pulang dari Kalimantan, itu kan pulang, aku ketemu Pak Tong, itu kan ada cerita kan ya? Tentang pergumulan jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu responsnya Pak Dar gimana? Waktu masih sehat dan ada opsi Malang. Ingat waktu liburan sekolah itu ke Jogja itu nyetir sampai Jogja semua bingung kok nafasnya gitu, ngangkat barang dari mobil ke dalam aja kayak ini berhenti dulu, ini dulu. Dan ya tapi memang belum ketahuan sih, jadi ya nganggep ya sakit mungkin biasa aja gitu. Sampai itu sekitar Juli mulai nggak enak. September itu sudah ke Singapura di rumah sakit atau opname dirawat? Iya, itu sebenarnya waktu ke Singapura juga nggak mikir berat sih ya. Saya berangkat sendiri kok. Saya berangkat sendiri ya, memang prepare kalau memang harus di rumah sakit bawa beberapa baju lah, tapi ya nggak banyak juga gitu. Begitu ketemu dokternya ngelihat saya bilang, kamu datang sama siapa? Sendiri, di pesawat gimana?
Ya sesek sih saya bilang gitu. Dia bilang technically kamu nggak boleh terbang gitu, kamu bisa pingsan di pesawat gitu. Ya gitu ya. Terus dokternya bilang kalau ngelihat kondisi kamu hari ini juga saya rujuk masuk rumah sakit. Ya, Itu Bapak di klinik ya berarti ya? Di klinik awalnya, ya pikirnya juga cuma ke dokter dikasih obat pulang gitu kan, ya gitu. Dan ternyata 25 hari di rumah sakit. Oh. 25 harinya bukan 25 hari, oh udah sehat, kamu boleh pulang ya. Dokternya 25 hari bilang, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ngapain kamu di rumah sakit. Oh. Berarti sudah dalam 25 hari itu sudah ada banyak meliputi banyak cek ini, cek itu, cek darah, paru-paru macam-macam gitu. Masuk ICU juga sih Pak. Masuk ICU sih karena dokternya bilang ya ini obat yang kamu minum ini paling bagus semua, tapi sebenarnya sakit kamu apa gitu nggak tahu. Jadi kalau dari ronsen nggak bisa, jadi harus CT scan gitu. Yang dari CT scan dokternya juga bilang is bad news, ini ada fibrosis tapi nggak inflamasi parah, mungkin fibrosis tapi nggak bisa tahu, mungkin harus lakukan bronkoskopi dan biopsi untuk menentukan sebenarnya problemnya apa. Saya bilang sementara obatnya stop aja, kamu dikasih oksigen baik kok, hanya dikasih oksigen baik kok gitu. Kemudian dari biopsi dokternya bilang, saya masih sendiri itu, dokternya bilang ada kemungkinan 1 dari 3 itu akan demam setelah bronkoskopi biopsi. 1% itu ada kemungkinan paru-parunya lubang katanya gitu. Dokternya suruh tanda tangan kan gitu. Iya karena diambil sampel kan. Saya suruh tanda tangan, ya saya tanda tangan aja gitu. 1%. 1% gitu. Tapi ternyata setelah selesai biopsi bangun baru ya sebelumnya kontak-kontak waktu itu masih zaman BlackBerry itu. Ingat masih kontak-kontak, kemudian ngantuk gitu kan, masih ngantuk ya udah bangun, udah ngabarin. Terus setelah itu saya bangun dengan pakai oksigen itu masih sesek. Jadi saya pencet bantuan untuk perawat datang, terus telepon dokternya, sama dokternya suruh ganti oksigennya, sebelumnya pakai yang kanula, terus suruh pakai yang pakai mask, kasih maksimum 15 liter per menit, masih nggak ngangkat saturation-nya. Ya, waktu dulu belum kenal tuh orang-orang oksigen saturation itu. Dan Bapak sudah paham ya? Waktu itu di Indonesia tuh nggak diukur. Makanya waktu ketemu pertama kali ke klinik dokternya ngukur tuh, kayak dokternya bilang, kamu saturasinya segini, kamu naik pesawat. Saturasi berapa? Waktu itu diem itu 88. Ya. Gerak dikit udah turun gitu. Ya technically nggak bisa, harus pakai oksigen sebenarnya. Karena kita di bawah 95 udah nggak boleh kalau waktu COVID kemarin ya. 92 sih limitnya 92. Sebenarnya. Normal tuh di atas 95, tapi batas bawah 92 itu tanpa oksigen masih nggak apa-apa, tapi di bawah 92 bisa mengganggu organ, jadi harus pakai oksigen. Gitu. Waktu udah dikuncengin 15 liter per jam nggak naik, masih 86. Akhirnya dokternya bilang harus masuk ICU gitu. Tapi di ICU pakai 15 masih di border di 92 gitu. Jadi nggak sampai harus ke ventilator atau sebagainya, masih di situ. Dan ternyata paru-parunya lubang gitu. Ada lubang. Ya kemungkinan 1% itu kena Pak. Kena, iya. Jadi waktu itu kalau ngitung jackpot. Iya, kemudian waktu keluar hasil dari biopsinya, ya dokternya datang malam-malam bilang kalau diagnosanya kamu ngalamin bilang pulmonary fibrosis
tipe organizing pneumonia, itu ada inflamasi, dan inflamasi ini bilang sayangnya juga ngasilin fibrosis gitu. Itu diagnosa dokter tentang penyakitnya Bapak? Iya. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya nggak diketahui. Setelah itu dokternya memang membuat tim ya, baik ahli dari infectious disease maupun juga jantung untuk ngecek lagi. Nggak ketemu, makanya dibilang cryptogenic. Ya, nah ini yang tidak diketahui penyebabnya. Dan akhirnya ya kalau nggak ketahui gitu, suspeknya lebih ke autoimun ya. Ibu Ani kan waktu itu sedang 2012 ya, 2012 sedang bergumul untuk masuk saat, sudah menggumulkan terus tahu-tahu Pak Andar kena begini gitu, pergumulannya jadi sempat lupa sama sekali terus overwhelmed dengan penyakitnya Pak Andar atau keep on going dengan jalan bareng ini pergumulannya? Ya akhirnya waktu itu ya sudah melihat masuk teologi itu bukan pilihan, sudah bukan opsi. Jadi saya udah berpikir, ternyata bukan loh. Karena masih ngurusin Pak ya, karena waktu itu saya juga masih yang ngurusin papa saya juga sambil. Nah lalu juga ngurusin ini. Jadi saya pikir ini udah bukan opsi. Jadi saya pikir pasti bukan. Jadi maksudnya saya kan berdoa dan jawabannya ini gitu. Jadi pasti bukan gitu kan. Jadi saya udah nggak mempertimbangkan lagi dan tidak mendoakan lagi. Jadi urim dan tumimnya itu kurang lebih kalau Tuhan jawabannya kayak begini, which ini memang di depan mata mesti diurusin ya ini. Betul. Jadi saya kebalik tuh justru waktu itu. Waktu itu Bapak jadi waktu itu sebelumnya kan saya juga udah waktu CT scan itu dokternya memang suspek bilang ada kemungkinan fibrosis, dan saya udah sebelum ini itu sudah googling apa itu pulmonary fibrosis gitu. Dan pulmonary fibrosis itu sangat jarang di Amerika, itu 1 dari 100.000 itu di usia di atas 60. Satu dari berapa? Dari 100.000 yang terkena penyakit itu, tapi di usia di atas 60. Di bawah itu sangat-sangat jarang gitu. Jadi kalau dihitung ya 1 dari sekian juta sebenarnya gitu. Tapi prognosisnya jelek gitu. Average orang harapan hidup setelah didiagnosa itu sekitar 3 tahun. Antara 1 sampai 5 tahun, average-nya di sekitar 3 tahun gitu. Jadi waktu itu saya nggak terlalu khawatir sih waktu itu tentang saya, tapi yang khawatir justru tentang keluarga gitu. Dan tapi artinya dari statistik itu ya kan Bapak kan orang yang sangat memperhitungkan statistik meskipun percaya kedaulatan Tuhan ya. Itu penyakit yang amat sangat jarang bisa kena kepada orang, apalagi di umur Bapak, tapi begitu kena amat sangat jarang bisa lebih dari 3 tahun. Average di 3 tahun. Average di 3 tahun. Jarang di atas 5 tahun. Jarang di atas 5 tahun ya. Ada yang 4, ada yang 5, 6, tapi average-nya 3 ya. Jadi dari hitungan situ Bapak juga berpikir nggak bahwa kayaknya tidak lebih dari 5 begitu? Iya. Bapak berpikirnya kayaknya bakal nggak lebih dari 5. Iya. Itu Bapak share dengan Ibu Ani? Saya nggak tahu share atau enggak, tapi pas dia datang, saya di situ berpikir, dia datang, saya bilang kayaknya kamu masuk sekolah teologi aja. Panggilan ketiga dari Pak Dar ya. Yang pertama Bu Agusti, kedua Kak Jimmy, ketiga Pak Toke, keempat Pak Dar. Itu kenapa Bapak pikir gitu Pak? Ya lebih ke ini ya, lebih ke gimana bisa sustain ya untuk ini ya. Saya mikir bagaimana keluarga bisa, ini waktu itu kan Bu Ani nggak kerja ya. Ya, dengan sekolah teologi paling nggak ada tambahan bekal juga, selain tentunya waktu itu berpikir juga anak-anak juga. Pemikiran utama sebenarnya di keluarga sih. Saya waktu itu secara ini tenang, dokternya bilang biasanya orang yang ngalami penyakit gini itu saya panggil psikologi, tapi psikolog untuk dampingin. Tapi kayaknya kamu oke ya. Malah suster saya yang ini, yang nggak terima. Kenapa Bapak sakit gitu? Iya, suster kan sebelumnya kan ya keluar diagnosa itu mungkin saya di ICU udah beberapa
hari itu karena butuh waktu kan untuk biopsi, patologi analisis dan sebagainya kan. Pas ada suster senior yang nemenin dokternya untuk jelasin bahwa penyakit saya itu. Nah, dokternya pergi, susternya balik lagi, susternya yang nggak terima bilang, jangan dengerin dokter, kata dokter, kamu orang baik, kamu nggak mungkin dapat penyakit seperti itu. Di Singapura? Di Singapura. Nggak, saya masih nggak paham deh. Tadi kan Bapak bilang, Bapak di dalam hitungan matematis manusia, merasa bahwa tidak akan lebih dari 5 tahun, nggak akan lewat 2017. Terus Bapak justru mendorong Ibu Hani untuk masuk, karena apa? Karena supaya bisa sustain, kurang paham saya. Iya, kan supaya jadi Tuhan ini lebih nggak bisa sustain ya, secara keuangan kan lebih lemah ya. Iya, diserahkan ke lebih bisa sustain itu apa maksudnya? Lebih bisa, ya diserahkan ke Tuhan gitu. Oh, lu tak balikin kepada sumber segala hidup gitu ya. Maksudnya gitu ya. Maksudnya itu kasarnya begitu ya. Iya, salah satunya seperti itu lah. Oke, iya. Oh, ini pemikiran yang sangat tidak biasa ya. Orang biasanya yang paling ditakutkan adalah bagaimana dia bisa cukup ya secara keuangan ya. Kalau bisa ya saya serahkan kamu kepada Dewa Mamon ya, diajarin kerja. Saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu artinya menyembah Mamon ya, tidak ya. Cuman biasanya kan orang memang mikir, waduh cilaka. Ini kan penghasilan, bukan cuma penghasilan utama, penghasilan satu-satunya ya. Ibu Hani kan ibu rumah tangga yang memang fully ibu rumah tangga kan ya. Tidak bekerja untuk menghasilkan pemasukan finansial kan ya. Bekerja di dalam keluarga kan ya. Betul. Tano aja ya, sambilan aja. Hobi aja. Ada ya hobi-hobi sih. Tapi ya betul-betul penghasilannya itu dari Bapak ya. Iya, betul. 100%. Dan Pak Dar justru berpikir, andai dalam 5 tahun saya meninggal, yang saya persiapkan adalah Ibu Hani ini mesti sepenuhnya melekat kepada Tuhan, ketimbang punya skill untuk bekerja dan menghasilkan uang yang cukup. Waktu itu Theo umur berapa Pak ya? Theo anaknya yang gede ya? SD ya? kali ya. SMP. SD. 2017. Tahun 2012. 2012. 10 tahun kok. Iya, 10 tahunan. Iya, masih 10 tahun masih 10 lah. tahun. 10 tahun. 10 tahun kelas 4 SD ya? Iya, masih di Item Kelas Item masih lebih TK, kecil lagi, ya. kan dia 2006. Oh, Jadi mungkin sekitar 6 tahunan. Nggak nyampe 5 tahun lebih. Pak, mereka sekolah di mana Pak? Waktu Di SD Kalam Kudus. Di Kalam Kudus Malang. SD SMP Kalam Kudus. Kalam Kudus itu bukan sekolah internasional, bukan bina bangsa yang Bukan. super mahal. Bukan. Tapi juga bukan yang versi ini kan, bukan light punya kan, bukan yang sangat murah kan ya. Ya sedang lah, sedang. Itu Bapak nggak ada hitungan manusiawinya Pak. Itu kan secara teologis memang kita bisa paham ya. Ya waktu itu ya mempersiapkan ya akan menggunakan waktu yang ada aja seperti itu. Kadang ya sulit juga sih ya waktu itu mau berpikir panjang seperti apa perhitungan ya. Saya cuma kepikir bahwa saya mesti mempersiapkan untuk bisa ready ya gitu ya dengan ini ya, dengan kondisi yang ada itu. Tapi itu memang menjadi salah satu pemikiran saya yang paling berat. Ya, saya waktu di ICU drop, dokternya sempat mau masukin saya ke ventilator. Waktu itu minta tunggu deh, kakak sama keluarga mau datang gitu. Itu berpikirnya saya nggak terlalu khawatir tentang diri saya sendiri. Saya tenang gitu ya, udah semuanya tangan Tuhan, kita punya gembala Tuhan yang udah juga lewatin lembah bayang maut ya, jadi kita nggak khawatir. Mazmur 23 itu benar-benar berbicara pada saat itu. Tapi yang ketika ingat anak-anak dan keluarga itu saya nangis karena mikirnya gimana ke depan gitu ya. Dan itu ngerasa bersalahnya cukup lama loh itu. Artinya Bapak sangat secure bahwa kalau saya meninggal, saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan akan bersama dengan Dia selamanya. Tapi Bapak mengkhawatirkan istri dan kedua anak. Iya. Maksudnya merasa bersalah lama apanya maksudnya? Merasa bersalah ya secara iman merasa ternyata saya masih mikirkan itu ya, bilangnya kan ya keluarga, anak kan milik Tuhan, Tuhan juga nggak akan pelihara gitu. Ya. Tapi kan nggak merasa bersalah cukup lama itu sampai
justru merasa tahun-tahun bersalah berapa? kepada Tuhan, kenapa kok Iya, seperti itu? iya. Walaupun terakhir saya berpikir bahwa ya sebenarnya perasaan itu nggak salah ya. Karena Tuhan ciptain kita untuk kita Bertanggung jawab pada mereka. Ya. Iya, kita kan diminta untuk bertambah banyak, beranak cucu kan untuk ini kan menduplikasikan gambar Tuhan kan. Dan ketika kita diserahin anak kan kita masih punya tanggung jawab untuk mendidik ya gitu. Iya. Ya, mungkin apa, membaik tahun berapa? 2018 kali ya. Bentar, jangan loncat dulu. Jangan dulu. Tadi itu saya udah nggak doain lagi gitu supaya saya bisa membaik. Ini kan gitu. rencana meninggal tahun 2017. Tapi Ibu Ani begitu Pak Dar, sebentar. Ini tadi kan satu buah pergumulan yang indah ya. Di satu sisi kita percaya bahwa anak-anak kita itu anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa mereka baik atau mereka buruk, mereka menjadi seperti apa nantinya adalah karena pertolongan Tuhan. Namun di sisi yang lain, fakta bahwa mereka ditaruh di dalam keluarga kita adalah Tuhan mau anak-anak Tuhan itu akan dijadikan seturut dengan yang Tuhan mau melalui kita gitu ya. Jadi di satu sisi kita punya sense tentang tanggung jawab yang besar, tapi di sisi yang lain kita juga rilis gitu ya, bukan karena saya kamu bisa jadi baik begitu ya. Nah di dalam momen itu ya, kan Pak Dar dorong Ibu Ani untuk ya udah kamu masuk aja gitu. Itu Ibu Ani gimana waktu itu? Ya pergumulan banget ya, maksudnya ya nggak tega juga gitu kan, maksudnya dengan kondisi dia yang udah sulit untuk katakanlah waktu itu dia kan harus sehari-harinya juga pakai oksigen kan, jadi maksudnya kerja ke kantor oksigen, terus maksudnya akhirnya pakai 3 bulan sih, jadi pakai oksigen portable. Saya itu diceritain sama Pak Eko pergi ke gereja juga bawa oksigen kan, jalannya pelan gitu. Karena 24 jam. Jadi ya, 24 jadi kan jam. Itu 25 hari di rumah sakit itu kan di ICU mungkin sekitar seminggu ya. Setelah itu kan keluar terus dicoba untuk improve kan dengan berbagai macam cara, kasih steroid, coba dikasih dosis tinggi. Dan dokternya ngomong lagi, oh kamu termasuk 10% yang resisten terhadap steroid. Saya bilang dokternya I'm very special ya dok. I'm very special ya. 1% juga kena gitu ya. Penyakitnya juga jarang gitu. Sekarang sama steroid juga apa intolerannya gimana? Iya, resisten, nggak respon terhadap steroid gitu. Kan harusnya inflamasinya kan menurun, ternyata enggak, dengan steroid enggak menurun. Tapi dokternya terus bilang, saya tapi masih punya cara sih ya, gitu untuk menekan inflamasi supaya imun sistemnya nggak terlalu tinggi. Ya, saya kasih kamu obat kemoterapi lah, bilang gitu. Ya kaget juga sih, awal saya bukan cancer, memang bukan cancer, tujuannya untuk menekan imun sistem gitu, bukan untuk membasmi kanker gitu. Jadi basic penyakitnya itu autoimun ya? Suspeknya terakhir sih seperti itu ya, kemudian itu, tapi setelah 25 hari nggak membaik, which saya di rumah sakit kalau pakai oksigen ya baik-baik aja, makanya dokternya bilang, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, kamu keluar aja. Saya bilang, loh keluar gimana? Saya bilang gitu. Don't worry, sekarang ada oksigen portable. Gitu. Jadi itu ya dokternya tahu, gua nggak bisa nyembuhin kamu, tapi kalau kamu pakai oksigen kamu hidup aja, gitu ya. Iya. Jadi akhirnya Bapak hidup dengan oksigen gitu. Iya. Baru tahu ternyata yang bilang oksigen rasanya selama ini gratis, ternyata pas keluar dari rumah sakit tuh tagihan oksigennya berapa waktu itu ya? Mungkin 15 ribu sing kali-kali itu. Separohnya pada saat di ICU yang pakai 15 liter per menit. Kita nggak bisa taken for granted ya sekarang kalau bisa nyedot pakai paru-paru kita ya oksigennya. Betul. Iya. Waktu itu terus gimana? Ibu Ani kan bergumul gitu. Jadi rasanya kan nggak mungkin saya tinggalin kuliah gitu kan. Maksudnya nggak mungkin tinggalin Pak Dar. Ya, maksudnya kan dia aktivitasnya juga terbatas gitu kan. Terus masa sih saya tinggalin kuliah gitu kan, maksudnya. Terus dia bilang ya cobalah cari-cari info dulu. Ya udah, akhirnya saya cari info. Terus tapi saya pada dasarnya orang simple sih, maksudnya nggak terlalu banyak mikir panjang. Kayak
udah jalan aja gitu. Nah terus sudah gitu setelah dapat info, ini ada open house, ini ada jadwal tes gitu kan. Ya udah open house ikut, terus tes juga daftar gitu kan, daftar terus ikut tes. Keterima. Terus enggak, waktu itu dosennya juga tanya, kamu yakin dengan panggilanmu? Ya jelas tidak, gitu jelas tidak. Ya. Saya bilang tidak. Terus kalau kamu nggak keterima, terus kamu ngapain? Ya udah, ini jawaban Tuhan, gitu saya bilang gitu. Saya tidak akan cari, maksudnya saya tidak akan maksa cari STT lain. Terus saya cerita ke Ibu Kay kan juga, itu namanya kamu ngancem gitu. Ya kita lebih pakor lagi. Nah ya singkat kata akhirnya keterima kan. Nah terus ya apa iki? 2013 kok jadi ya, itu 2013. Udah 2013. Jadi sudah agak membaik sih pada saat mau masuk gitu. Saya ikut di interview kok. Ya jadi ikut interview. Membaiknya tapi karena pakai oksigen ya. Saya pakai oksigen sekitar 6 bulan ya, mungkin April 2013 itu mungkin udah stop, tapi bukan dalam artian sembuh sih, itu masih di bawah untuk ini. Kalau dari tes paru masih dibilang moderate, ininya restriktif untuk paru-parunya. Jadi kalau paru-paru, kalau fibrosis biasanya kalau ada yang COPD itu yang obstruction. Kalau saya fibrosis itu lebih restriktif, dia pergerakan paru-parunya kurang bisa optimum karena mengeras. Kemudian juga penyerapan oksigennya ke darah itu juga ini, karena yang terkena itu di bagian dibilang interstitial ya, dibilang istilahnya dia interstitial lung disease, itu bagian alveolinya, membrannya itu jadi yang keras, dan juga transfer oksigennya itu kurang baik. Itu sudah membaik, jadi pas keluar rumah sakit itu kemudian kita masih 10 hari tinggal di Singapura untuk cek, ya masih basically flat, nggak apa-apa, terus boleh pulang, dikasih resep sama dokternya, artinya di pesawat juga pakai oksigen itu, terus sekitar 30 hari itu balik lagi. Waktu balik tuh agak membaik sih, tuh dokternya heran. Membaik itu artinya Bapak ada kemungkinan menjadi lebih dari 5 tahun gitu ya? Waktu itu nggak bisa, dokternya nggak bisa ngomong. Dan waktu itu dokternya saya tanyain, saya ngomong gitu, dokternya waktu itu belum mau ngomong sih. Dokternya belum ngomong, don't worry. Saya bilang saya nggak mau kasih prognosis. Ini lihat dulu perkembangannya seperti apa gitu. Tapi pas habis COVID kemarin, habis COVID stop, Singapura buka lagi, akhirnya kita ya udahlah, kita check up lah, dia check up, saya check up. Waktu pertama kali ketemu dokternya bilang ke kita, bilang, wah, I'm very happy to see you ya. Kamu satu-satunya pasien saya yang fibrosis yang masih hidup, yang lain udah mati semua. Jadi iya, harapan hidup itu rendah ya sebetulnya. Iya, waktu itu. Dan Bapak tahu ya sebetulnya ya? Tahu, saya tahu. Dia nggak kasih prognosis, tapi Bapak kan doyan searching ya. Iya. Itu Ibu Hani masuk ya, jadi masuk sekolah teologi tanpa terlalu banyak mikirin aneh-aneh lah ya. Kalau diterima ya masuk gitu ya. Jadi saya kan waktu itu tesnya itu kira-kira bulan Maret lah, tes untuk tes penerimaan. Nah terus kan dia mulai lepas itu bulan April dan kemudian saya diterima itu antara sebulan 2 bulan kemudian, antara bulan Mei. Jadi kayaknya semua kayak tight gitu ya, maksudnya kok kayak ngepas gitu. Nah terus saya mulai kuliah itu kira-kira bulan antara Agustus September. Waktu Ibu kuliah itu Ibu ada kepikiran nggak tentang suamiku ini bisa hidup panjang atau nggak kepikiran apa ya? Nggak kepikiran sih. Oh, ya. Gara-gara banyak paper ya. Tugasnya Pak Akor susah-susah juga ya. Hafalannya itu loh Pak. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Lebih mikirin Pak Akor daripada mikirin Pak Dar. Wah waktu itu benar-benar menyita. Jadi
saya kuliah Senin sampai Jumat kan, jadi itu full day. Berangkat itu mungkin jam 7 pagi, jam 7:15 karena kita mulai kuliah itu 7.45. Nah, terus selalu siang itu ada jeda sebentar makan siang lalu balik lagi untuk kuliah dan selesai itu mungkin 6:30 malam. Nah, terus habis itu masih dengan tugas-tugas. Masih. Jadi itu bisa sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Jam gitu. 10 biasanya saya udah tidur ya. Masih kerjain paper masih ya. kerjain. Jadi bagus kan jadinya. Gak mikirin. Jadi benar-benar nggak kepikiran apa-apa. Jadi bahkan Sabtu Minggu kan kita ada praktek weekend. Jadi ya gak ada libur sama sekali. Benar-benar nggak ada libur. Pernah weekend di Gary Malang ya. Kita kasih surat itu kita minta. Itu lucu tuh. Waktu itu ketemu sama ibu siapa? Ibu Magda. Ibu Mega. Ya. Ibu Mega itu waktu saya kasih surat untuk minta Ibu Hani praktek itu, dia bilang begini tuh. Baru tahu saya kalau ternyata Gary itu mau ya terima praktek gitu. Kayaknya sektarian gitu ya. Lucu juga. Itu Ibu Hani lulus tahun berapa ya? Jadi saya itu praktek itu tahun 2016. 2016 ya itu full sebenarnya ya. praktek setahun sih. Yang Di Gary Malang itu praktek setahun. Iya, itu saya sudah di Malang itu. Iya. Nah, itu 2016 sampai 2017. Jadi saya selama praktek setahun sampai 2017. Lalu 2017 itu sekolah lagi kan, ngambil lagi yang MTH. Jadi sebelumnya kan MDiv. Oke. Jadi saya ngambil itu yang istilahnya reguler. Ya, yang lebih MTH stres lebih ya. stres. MTH lebih, kalau yang itu jam 1, yang MTH jam 3 kayaknya. MTH selesai tahun 2000. Ya, MTH 2020. 2020 selesai. Sebentar. Pak Dari itu kan akhirnya somehow dulu kan ada disuruh diet, mungkin karena paru-parunya lemah. Iya, nggak disuruh sih. Jadi, mikir-mikir sendiri. Iya, enggak sebenarnya waktu 2013 lepas oksigen itu kan ya kita kan suruh kontrol hampir tiap bulan kan gitu. Ya sebulan 2 bulan, sebulan itu agak membaik, terus disuruh lung function test. Nah, sebelumnya ternyata karena saking parahnya itu dokternya nggak berani nyuruh untuk tes kapasitas paru-paru gitu. Dan ternyata memang itu tes itu bukan tes yang gampang ya, itu habis tes tuh kayaknya 3 hari itu lemesnya baru hilang kan. Ya kan enggak suruh tiup aja. Makan suruh nahan, suruh tiup gitu kan. Sekuat-kuatnya gitu kan. Dan itu fungsi parunya 40-an%, 42%. Itu setelah agak membaik gitu. Ya, tapi setelah itu kayak flat gitu. Kemudian ya bulan-bulan Maret, April tuh agak membaik gitu sampai sekitar 60-an%. Sampai 60-an%. Waktu itu dokternya ngomong sih, bilang, "Wah, kok kamu bisa membaik ya?" Saya sampai ngomong dokter gimana sih pasiennya membaik kok malah itu dokternya bilang, "Iya saya seneng sih, tapi teorinya namanya fibrosis tuh nggak bisa reverse." Ya bilang gitu. Tapi setelah di 60% itu stop di 60 stuck sampai 2018-2019an gitu. Nah, pada saat itu sih saya ngerasa ya setelah itu ya asal saya nggak olahraga, jalan pelan-pelan gitu masih bisa. Itu ceritanya kalau jalan-jalan sama Ibu Hani, Bapak sering ketinggalan di itu bukan itu pas masih pakai oksigen, Pak. Ya, saya sering pas pakai oksigen jalan terus hujan dia lari, saya ya udah asrah. Saya lupa, masih ketinggalan. Di Singapura, lo kok sendirian. Make sense ya, maksudnya kehendak Tuhan. Bukannya kehendak Tuhan saya jadi hamba Tuhan gitu kan. Maksudnya saya sudah jawab panggilannya, tapi ternyata ada kehendak Tuhan yang lain adalah saya juga kena cancer.